Nah, Mas Firman pada saat tadi, mohon maaf ya, ayahnya sudah meninggal, masih meninggalkan hutang tidak? Iya Mas, masih. Hutangnya atas nama Mas Firman atau atas nama ayah? Ya mau tidak mau Mas, karena saya sebagai laki-laki satu-satunya, saya menanggung semua itu Mas. Artinya ada beberapa hutang yang atas nama ayah ya? Iya. Oke, nah hutang itu sudah beres semua atau belum? Ya semuanya, kalau dikatakan semuanya beres juga belum Mas. Juga belum. Belum Mas. Kayak itu makanya dari pihak bank, ya Allah, Coba tarik nafas itu dulu, istighfar. rumah, itu mobil, semua diambil Mas, semua diambil. Sampai saya juga jadi kepikiran gitu, ini nggak ada bapak, saya jadi laki kok nggak ada guna gitu loh Mas. Saya jadinya ngerasanya kok kurang apa gitu yang harus saya lakukan, apalagi yang harus saya korbankan, apalagi yang harus saya lakukan. Firman! Firman! Keluar, Firman! Sini, Bang. Kamu nama Firman? Iya benar. Kami datang dari utusan dari bos kami untuk menyita aset plus rumah, mobil milik daripada Bapak Puat. Karena Bapak Puat punya utang pada bos kami. Mungkin Bapak salah rumah kali. Di sini banyak yang namanya Pak Fuad, Pak. Dengerin, nggak mungkin. Nih, ini surat perintahnya. Nama bapak kamu kan? Baca. 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 Iya bener, Pak. Tapi nggak mungkin utang Bapak saya sebanyak ini, Pak. Mungkin Bapak salah rumah kali. Sudah jangan banyak ngomong. Sekarang kami datang untuk mengosongkan rumah ini dari keluarga kalian. Pak, saya minta tolong, Pak. Beri saya waktu, Pak. Saya pasti akan melunasi utang Bapak saya. Pasti, Pak. Bukan urusan kami. Bukan urusan kami. Kami mau masuk. Beri saya waktu, Pak. Diam! Begini, Bu. Kami datang dari utusan bos kami untuk mengosongkan rumah ini. Ini milik Pak Fuad. Suami ibu punya utang pada bos kami. Jadi kami hanya menjalankan tugas. Mobil ya. Bro, ambil kunci mobilnya. Hei, Telepon. kamu jangan kasar sama wanita. Bisa. Hei. Ambil, Bang. Hei. Bro, sudah, Bang. Yang Pak, gimana sih? tidak ada urusan dengan kami, Bu, ya. Pak, Tidak ada saya janji, urusan. Pak. Saya akan Tidak bayar ada utang urusan. Bapak saya. Pak, beri saya waktu, Pak. Pak. Bu sing sabar ya. Kamu gimana sih? Kamu anak laki-laki satu-satunya. Harusnya bisa. Semua urusan ini kamu yang cita-cita. Saat ada dua pertanyaan itu. Saat yang pertama adalah ketika semua hutang dalam bentuk dengan bank, kemudian ada agunan-agunan diambil sama bank, itu apakah sudah terlunasi hutangnya dia? Karena kan ketika orang meninggal, memang hutangnya harus dia punya hutang sama sekali, Pak Ustadz ya. Kemudian yang kedua adalah Mas Firman ini menyalahi dirinya sendiri. Dia itu menjadi pesimis, apakah dia bisa menjalani kehidupan ini sementara semua hartanya sudah tidak ada. Ya, saya justru mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Firman. Jadi begini, ketika anak Adam itu meninggal, biasanya kan ahli warisnya menyampaikan. Sebut ketika sambutan, Bapak Ibu dan hadirin para pentakziah, ini mayat apa khair, semua menjawab. Baru kemudian keluarga menyampaikan, apabila ada kaitan dengan sosial, yaitu utang piutang, mohon disampaikan kepada keluarganya, kami keluarganya yang akan melunasi, yang akan menanggung. Sesuai dengan kemampuan kami, maksudnya kemampuan kami tidak dicicil atau apa, pokoknya Tuhan. Kenapa seperti ini? Sebab ahli warisnya, kalau orang tua itu punya warisan, maka ahli warisnya lah yang akan mendapatkan warisan. Maka sebaliknya juga ketika orang tuanya menyimpan hutang, maka kewajiban keluarganya itu adalah untuk membayarkannya, gitu kan. Nah, ini juga bagian dari salah satu yang disampaikan oleh Nabi dan Al-Quran juga, yaitu kewajiban berbuat baik pada orang tua, birrul walidain. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Firman ini dicatat sebagai amal baik bagian dari birrul walidain, dan ini memiliki kedudukan sangat tinggi. Yang kedua, mungkin Mas Firman bertanya, saya kok merasa nggak ada artinya, ini kok hidup saya menghabiskan untuk bayar utang dan lain-lainnya.
jangan pernah menghakimi kesalahan diri sendiri, tetapi semua mesti ada hikmahnya. Mungkin inilah cara Allah memberikan pelajaran, membesarkan orang-orang. Jadi tidak ada orang-orang besar itu tumbuh menjadi orang hebat itu tanpa adanya ujian. Anak-anak kita, dari kita, ujian di sekolah itu gunanya adalah untuk naik pangkat. Jadi Mas Firman sekarang naik pangkat, kalau mungkin suatu saat juga akan kembali bisnis lagi, tapi inilah mesti harus dijalankan dalam kaitan itu. Yang kedua, ada amalan begini, Mas. Jadi ketika banyak orang menghadapi lilitan itu, apa harus dilakukan? Yang dilakukan adalah mendekatlah kepada jalan Tuhan. Mendekatlah kepada tuntunan Allah, berdoa, nanti mungkin di penghujung kita ajari doa khususnya. Ini adalah untuk penting sekali, tapi jangan menghakimi diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, tapi tetaplah memunculkan rasa optimis, rasa syukur pada Allah. Nanti Allah akan mengiringi ikhtiar, memudahkan usaha kita. Nah, jadi pertanyaan lagi, emang kakak-kakaknya Mas Firman ini nggak ngebantu juga? Mas, mereka tuh taunya saya laki-laki dan semua itu tanggung jawab laki-laki. Jadi saya yang harus semua tanggung jawab, Mas. Ini pikiran kayak gitu bagaimana nih Pak Ustadz dalam sebuah keluarga ya? Ya, kalau dalam lingkungan keluarga, jadi ketika misalkan ini Mas Firman, kemudian ada saudaranya 3 ya, semua anaknya inilah yang memiliki tanggung jawab bagaimana yang menjadi apa itu tanggungan orang tua ketika orang tua sudah mendahului kita itu gitu. Artinya Jadi, bukan semua ditimpakan harus Mas Firman tidak ya? dibilangkan. Mungkin karena mereka memahaminya begini. Oh, laki-laki itu kan pemimpin keluarga, sudahlah tentang dia. Saya kira tidak begitu. Jadi mesti harus saling berkongsi, saling bekerja sama, saling tolong menolong. Ini bagaimana ini tanggungan keluarga ini. Jadi antar kakak beradik ini justru inilah menjadi tanggung jawab bersama, dan inilah sesungguhnya ruang peluang seorang anak melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Jadi tidak hanya Mas Firman saja yang melakukan kebaikan, tapi saudara-saudara lain juga inilah bagian dari berbakti kepada kedua orang tua itu. Ya, dan setelah Bapak meninggal, katanya ada amanat lain selain Mas Firman itu jangan menikah dulu sampai kakaknya menikah, tapi Mas Firman juga dibebankan untuk mencari jodoh ya bagi untuk kakaknya ya. Betul. Dapat. Kalau dikatakan dapat, ya saya sih merasanya gagal, Mas. Gagal dalam hal apa maksudnya? Jadi sebelumnya saya sudah pernah mencarikan jodoh untuk kakak-kakak saya ini. Yang pertama, ada laki-lakinya Mas. Lalu yang kedua, dia ngaku sebagai duda. Ini dengan kakak yang sama atau kakak yang berbeda? Kan ada 2 kakak. Yang berbeda. Berbeda, oke. Yang pertama tadi yang kurang baik perlakuannya. Tidak baik, sudah saya bilang, sudah tinggalkan saja, orang itu sudah nggak baik udah itu. Buat calon yang kakak kedua. Yang kedua awalnya dia bilangnya katanya duda. Tapi Mas, istrinya Toto datang Mas ke rumah. Nova? Besar pelakor. Nova! Mbak bisa nggak sih datang yang sopan kemari? Mbak punya etika nggak? Saya ini Siska, istrinya Benny. Mana Nova? Istri Benny? Mbak jangan ngarang ya. Mbak bisa aja saya jeblosin ke penjara hari ini. Soalnya Benny udah bilang sendiri ke saya kalau Benny itu duda. Ada apa? Mbak ini siapa? Oh, jadi lu yang namanya Nova ya? Sakit! Udah! Dasar pelakor lu ya, so cantik lu ya. Kegatelan lu. Astagfirullah, Mbak ini siapa? Lu nggak tahu ya, gua ini masih istri sahnya, Benny. Jangan pernah ganggu-ganggu rumah tangga gue ya. Dasar pelakor lu ya. Udah! Mbak jangan main hakim sendiri di sini ya. Kakak sama adik sama aja. Tega kamu sama kakak. Laki-laki yang kamu bilang baik, ini balasannya. Kakak kecewa sama kamu. Kak, Firman minta maaf, Kak. Kak, maafin Kamu keterlaluan. Kak, maafin Firman, Kak. Mas, setelah kejadian itu, kemudian apa yang terjadi dengan keluarga Mas? Ya, saya dengan kakak saya itu ada clash Mas, ada ribut. Jadi berantem? Iya, terus saya juga jadi marah sama ibu saya. Akhirnya satu keluarga saya marah sama keluarga saya itu.
saya memutuskan untuk saya keluar aja dari rumah. Saya pergi dari rumah. Dan Terus reaksi mereka ya tetap dengan marah. mereka malah seolah-olah mereka mengusir saya, Mas. Mereka bilang, "Ya sudah, kamu keluar saja. Kami nggak butuh kamu kok. Kami bisa hidup tanpa kamu." Ya sudah, akhirnya saya keluar. Di saat saya keluar itu, saya bertemu sama seorang wanita, Mas. Jujur, wanita ini baik. Saya ceritakan tentang bagaimana kehidupan saya dan dia bisa menerima saya dengan apa adanya. Sehingga saya memutuskan inilah wanita yang akan saya nikahi. Dan karena saya sudah punya niat begitu, Pak Ustadz, Mas Farid, Ya. saya coba berbicara kepada orang tua saya. Tapi justru orang tua saya marah. Mereka malah mengatakan bahwa kamu itu ingat masih punya hutang. Ingat masih ada hutang yang harus kamu selesaikan, yaitu menikahkan kakak saya. Kenapa kamu duluan yang menikah? Dan dari situ orang tua saya sudah tidak mau tahu, silakan pergi saja. Artinya tidak mendapatkan restu dari ibu. Tidak ada restu. Nah berarti Mas Firman bisa dikatakan memutuskan menikah tuh kawin lari ya, kalau istilah kita. Iya, ya saya terpaksa melakukan itu, Mas. Orang tua calon istri waktu itu tapi tahu Tahu, Mas. nikahnya terpisah dengan mereka. Iya, saya akhirnya berbicara ke keluarga dari Calon istri. calon istri dan keluarga saya dari pihak ayah saya. Saya katakan bahwa saya ingin menikah dan saya minta dia untuk menjadi wali saya.